Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan memulai pelajaran kita pada pelajaran yang kelima dalam pendidikan agama Islam yang berjudul Rasul Allah Idolaku. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah sama-sama kita untuk membaca salah satu surah ayat pendek dalam Al-Quran, yaitu surah At-Tin. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun fama yukadzibuka ba'du biddin alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Shadaqallahul azim. Pada pelajaran hari ini yang berjudul Rasul Allah Idolaku. Rasul Allah itu memiliki 4 sifat yang sangat mulia. Yang pertama yaitu siddiq, yang kedua amanah, yang ketiga tabligh, yang keempat patonah. Sifat siddiq ini merupakan kejujuran Rasulullah, Rasul Allah. Yang kedua amanah, membuktikan bahwa Rasul Allah itu adalah yang dapat dipercaya. Yang ketiga patonah, yaitu Rasulullah itu pasti adalah orang yang sangat cerdas. Yang keempat yaitu tabligh, yaitu tugas para rasul menyampaikan seluruh ajaran-ajaran yang diberikan Allah kepadanya kepada seluruh umat manusia. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kisah keteladanan Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam adalah keturunan daripada Bani Israel. Nama ayahnya bernama Yasa. Dia dilahirkan di Bethlehem. Dan dia hidup pada masa pemerintahan Raja Talut alaihissalam. Pada masa kekuasaan Raja Talut, mereka dibayang-bayangi oleh penindasan Raja Jalut yang sangat kejam. Oleh karena itu, Raja Talut membangun pasukan untuk menghadapi Raja Jalut. Semua pemuda Bani Israil dikumpulkan untuk memerangi petara Raja Jalut. Nabi Daud yang masih kecil dan masih kecil, dia itu ingin ikut memerangi Raja Jalut. Tapi dia tidak diperbolehkan oleh Raja Talut. Tapi dengan gigih dan keinginan yang kuat, akhirnya dia diperbolehkan untuk memerangi Raja Jalut. Nabi Daud berperang dengan menggunakan senjata yang sangat kecil, yaitu ketapel. Tapi walaupun dia menggunakan ketapel, akhirnya dia berhasil untuk membidik pas di atas kepala Raja Jalut. Akhirnya Raja Jalut pun terjatuh dan meninggal dunia. Dan akhirnya kemenangan di bawah kepemimpinan Raja Talut, dan mereka pun akhirnya menang. Setelah itu Nabi Daud pun selalu ikut berperang. Singkat waktunya Nabi Daud pun semakin dewasa, dan setelah dia dewasa dia pun diangkat menjadi seorang panglima di dalam peperangan. Karena kehebatannya dan kepandaiannya dalam berperang, Raja Talut akhirnya menikahkan Nabi Daud dengan salah satu putrinya, dan dia pun menjadi menantu Raja Talut. Karena kehebatan Nabi Daud dalam berperang, akhirnya dia diangkat menjadi seorang panglima. Banyak peperangan yang dimenangkannya, sehingga Bani Israel menganggap dia itu lebih hebat daripada Raja Talut. Dan Raja Talut pun iri melihat kehebatan Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam akhirnya direncanakannya untuk dibunuh. Karena keiriannya, Nabi Daud alaihissalam ingin dibunuh oleh Raja Talut. Dan istrinya pun mengadukan hal ini kepada Nabi Daud. Nabi Daud pun lari ke dalam hutan. Di tengah hutan, Nabi Daud alaihissalam bersembunyi dan dikejar oleh Raja Talut. Dan Raja Talut pun tidak dapat menemukan Nabi Daud. Ketika Raja Talut tertidur di dalam hutan, akhirnya Nabi Daud pun datang menghampirinya dengan membawa sebuah pisau. Nabi Daud mengkoyak-koyak pakaian daripada Raja Talut dan menghadangkan pisau ke hadapan Raja Talut. Raja Talut pun terbangun. Nabi Daud sudah ada di hadapannya. Dalam keadaan ini, Raja Talut pun merasa dia itu telah kalah dan dia pun menyerah. sehingga dia pun menyerahkan kerajaannya kepada Nabi Daud alaihissalam. Dalam hal inilah
Nabi Daud pun diangkatlah menjadi seorang raja, menggantikan Raja Talut, dan Raja Talut pun pensiun dan digantikan oleh Nabi Daud alaihissalam. Setelah diangkat menjadi seorang raja, Nabi Daud pun diangkat oleh Allah menjadi seorang rasul. Dan Allah mewahyukan kepadanya salah satu kitab Allah yang bernama kitab Zabur. Zabur ini dijadikan pedoman bagi Bani Israel untuk bagi mereka sebagai pedoman dalam menjalankan hidup dalam kepribadian mereka. Nabi Daud alaihissalam dalam kehidupan sehari-harinya dia sangat hidup sederhana. Dia itu sangat suka bersedekah kepada fakir miskin, dan dia itu sangat gemar dengan yang namanya bertasbih dan berzikir. Ketika di sore hari, dia akan pagi dan sore hari dia akan pergi bertasbih dan berzikir ke gunung-gunung. Bahkan burung-burung dan gunung-gunung dan pepohonan semua ikut berzikir dengan Nabi Daud alaihissalam. Di samping itu Nabi Daud juga suka melaksanakan puasa. Puasa Nabi Daud yaitu 1 hari dia berpuasa, 1 hari dia berbuka. Kemudian Nabi Daud alaihissalam ini juga dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan salah satu mukjizat, yaitu mukjizatnya dia itu pandai mampu melunakkan besi. Mampu melunakkan besi seperti dia itu mengolah tanah liat. Kemudian dia juga dapat memerintahkan gunung-gunung dan burung-burung untuk bertasbih. Serta dia dikaruniai yaitu suara yang paling merdu. Di samping itu Nabi Daud juga dapat menyerap pengetahuan dalam waktu yang sangat singkat. Nabi Daud alaihissalam ketika memerintah terdapatlah suatu peristiwa, yaitu banyak penduduk Nabi Daud alaihissalam yang terjangkit penyakit kolera, sehingga banyak umatnya yang mati. Akibat dari penyakit tersebut, Nabi Daud pun berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga hilanglah penyakit itu. Sebagai ungkapan rasa syukur Nabi Daud alaihissalam dan putranya Nabi Sulaiman alaihissalam, akhirnya mereka membangun sebuah masjid yang disebut dengan Baitul Maqdis. Dan Baitul Maqdis inilah yang didirikan oleh Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Dan sepeninggal Nabi Daud, akhirnya Nabi Sulaiman lah yang diangkat menggantikan oleh Nabi Daud alaihissalam. Dari kisah Nabi Daud alaihissalam ini kita bisa mengambil beberapa buah keteladanan. Di antaranya yang pertama, Nabi Daud itu sangat berani. Keberanian Nabi Daud dalam memerangi Raja Talut. Kemudian kedua, keadilan Nabi Daud kepada umatnya. Yang ketiga, kesederhanaannya Nabi Daud dan ketaatannya dalam beribadah. Demikianlah materi yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini tentang kisah Nabi Daud alaihissalam. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Mudah-mudahan dari kisah ini kita dapat mengambil intisari dan teladan daripada kisah Nabi Daud alaihissalam. Akhirul kalam ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.